Sudah terlihat sepi ya. Benar-benar ada jam malam kayaknya nih. Tapi masih ada orang yang makan di tempat. Boleh makan di sini apa enggak ya? Warkopnya. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan sajian yang menarik. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja ini dia videonya slow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Himawan Galih. Gimana teman-teman kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya. Apalagi di masa pandemi Covid. Duh, macet nih, lampu merah. Kita ambil kiri. Gue mau cekrekin helm dulu. Buka lepas tangan dia. Aduh, udah. Jangan ditiru ya. Kalau mau berhenti aja cekrekin helm itu. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang profesional. Asik. Pada video kali ini gua akan muter-muter kota Depok yang katanya nih ya, bener apa enggak, makanya mau gue buktiin sekarang nih. Gua bikinin konten. Ada pemberlakuan jam malam di kota Depok. Ini kan tempat pemberhentian bus ya. Kebetulan ini motor kadang kayak bus. Dia bisa jalan ke Pantura nih motor. Sekarang jam 21.48, jam 10 lah ya. Kita gas lagi. Isunya nih, di Depok itu diberlakukan jam malam. Dan jam malamnya itu sampai pukul 8.20.00 WIB. Tetapi per 15 September bisa dilihat itu kayak ada sedikit relaksasi, tapi hanya sejam ya. Jadi sampai jam 9 malam atau jam 21.00. Gue kurang tahu aktivitas seperti apa yang dibatasi. Yang pastinya kalau ada kumpul-kumpul tuh pasti nggak boleh ya. Kita arah kiri. Kita ke kiri. Ini jalan utama kota Depok. Jalan protokolnya ini Jalan Raya Margonda. Sudah terlihat sepi ya. Benar-benar ada jam malam kayaknya nih. Tapi bensin belum tutup. Shell. Gue udah isi bensin. Gue cinta produk lokal ya. Jadi gue tidak memakai Shell. Pakai Shell. Emang gue Amerika. Gue kan Indonesia. Jadi gue pakainya Pertamini. Ini Jalan Raya Margonda ini jalan utama coy. Dan udah sepi banget jam segini. Mari kita akan menuju jalan-jalan yang lebih kecil ya daripada Margonda ini. Tidak terlihat ada perkumpulan di kiri atau di kanan. Nah, yang apaan ngumpul di kanan orang jalan kan? Masih ada sih beberapa orang ya. Khususnya ojol, lurus masih jalan protokol. Kita akan masuk ke jalan yang lebih kecil. Ini Jalan Raya Siliwangi. Kita nggak akan main kencang karena kita mau lihat ya. Benar-benar dilaksanakan tidak kalau ini benar-benar peraturan. Kalian kan semua tahu bahwa Depok itu sudah masuk zona merah yang ditetapkan oleh Pemprov Jabar. Ada beberapa wilayah berdasarkan RW yang sudah ditetapkan menjadi zona merah COVID di Depok. Nggak semua wilayah Depok tuh zona merah, tapi hanya beberapa RW aja. Tapi gue heran ya, emang COVID nyerangnya per RW? Dia tahu RW mana aja mau diserang ya? Bingung. Kok penetapannya per RW? Aduh bang, gas tidak Wah, motornya dari Jakbar, Jakarta Barat. Jauh. Ini jalan Tol Iskandar ya. Dan sudah sepi banget. Bisa kalian lihat saudara-saudara yang ada di rumah, khususnya Depok dan sekitarnya. Masyarakat Depok ini paham dia, sadar. Untuk saat ini masih sepi nih jalan ini ya. Kita akan masuk jalan yang lebih kecil lagi. Bentar bang. Biasanya tuh orang lebih paham pakai tangan sekarang ya daripada pakai klakson. Aduh, kelinci, kasihan sendirian. Kita akan belok kanan ke jalan yang lebih kecil. Ini masuk di Jalan Raden Saleh. Wow, udah mulai rame kan? Terlihat warung makan masih buka. Ya. Ada beberapa yang masih buka. Kalau di Margonda sih kalau buka mah ketahuan kan. Oh, warkop masih rame ya.
nggak seramai hari biasa. Sudah pada paham juga. Tukang soto ayam masih buka. Nasi goreng, tulisannya soto ayam. Tertipu gua ya. Nanti kita akan coba makan. Tempat makannya gue nggak pakai makan di resto ya. Gue makan di pinggiran aja. Karena kalau di resto itu biasanya sudah ada SOP-nya dan benar-benar tidak boleh dine in, harus take away dia. Tapi buat teman-teman yang lagi di rumah, tetap patuhi protokol-protokol kesehatan kalau mau bepergian. Jangan lupa gunakan masker yang paling utama. Dan berita terbarunya nih, kalau kalian mau naik KRL, sudah tidak boleh menggunakan masker scuba dan masker jenis buff. Gue tidak tahu, belum dijelaskan pasti oleh pihak komuter lain. Ini kiri atau lurus ya? Lurus dah. Dalam setiap kebijakan tentunya ada yang pro dan kontra. Yang kontra itu lebih banyak memikirkan bahwa ini adalah salah satu arah kebijakan yang mengarah kepada perbisnisan duniawi. Kalau tidak boleh masker scuba dan masker jenis buff, pasti yang digunakan adalah masker kain dan masker medis yang paling utama. Ini bisa menimbulkan lonjaknya permintaan masker medis, dan lagi-lagi masker medis bisa menyentuh angka 350.000 satu box yang isinya 50. Tapi yang pro sama scuba itu rata-rata berpikir bahwa scuba dan buff itu tidak memenuhi standar untuk pencegahan COVID. Kalau tidak memenuhi standar, kenapa bisa Bapak Ridwan Kamil itu mencetak masker scuba dan dibagikan kepada masyarakat? Kok bisa-bisanya gitu ya? Masker scuba tidak memenuhi standar protokol kesehatan, tapi kok dibikin masker. Dan kalian mungkin pernah lihat juga, khususnya di Jakarta. Ini gue pernah ke rumah sakit Polri ya, dan di sana itu banyak masker scuba dan ada logo Polri dan TNI, Polri, Kang Emil itu aja bikin. Terus kenapa KRL nggak mau make? Itu tadi hanya perspektif dari sudut pandang gua ya, yang agak sedikit kontra dengan penerapan kebijakan untuk pengguna KRL tidak boleh menggunakan masker jenis scuba dan masker jenis buff. Kita masuk ke daerah Cilodong dan sudah mulai sepi di depan di sini ya. Tidak ada yang terlihat kumpul-kumpul. Waduh, kenapa nih? Wah, hati-hati bang ya, ngeri. Gue udah masuk di Jalan Raya Bogor, arah ke Jakarta. Kalau ke sana arah ke Bogor. Gue akan masuk ke kawasan Depok 2. Ini Polsek Sukma Jaya. Di depannya ada tukang nasi goreng, tukang mie ayam. Nggak ada makan di situ sih tadi ya. Tapi kita akan coba. Jam malam di kota Depok boleh makan di tempat atau tidak ya? Makan apa nih ya? Kita ke kanan nih. Kita coba makan di sini. Aduh, kok auranya jadi berubah ya? Nggak jadi mau makan di situ gua. Tapi masih ada orang yang makan di tempat. Kita pindah tempat aja lah ya. Masih ada orang yang makan di tempat. Sekarang sudah jam 10 lebih. Jam setengah 11, 22.24. Setengah 11 sudah sepi. Kalau nggak salah ya, pelaku usaha yang tidak menutup usahanya dan menimbulkan keramaian pada saat melebihi jam malam akan dikenakan denda administrasi ya. Tapi gue mau lihat di tol Cijago dulu nih, di kiri. Boleh nggak ya dia makan di sini? Oh, masih banyak yang kumpul-kumpul ya dia. Oh, ramai ya. Walaupun di Jalan Raya Bogor, tetap masih ada yang buka dan bisa makan di tempat. Kita kembali lagi ke Jalan Raya Bogor. Ini salah satu supermarket yang ada di Depok, Giant Extra. Gue sebut merek ya, nggak apa-apa lah. Orang namanya konten vlogger. Dan dia sudah tutup. Sekarang sudah jam 11:30 ya tadi. Tapi ini rumah sakit ibu dan anak Setia Bakti masih buka dia, ya, nggak tutup. Kita masuk jalan akses UI. Ini kalau lurus terus itu tembus ke Universitas Indonesia. Ini kawasan Brimob Kelapa 2. Waktu itu Pak Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Bapak Ahok itu pernah disimpan di sini. Ya, pancongnya tutup ya.
Biasanya pancongnya buka 24 jam ya. Nggak jadi dia makan pancong. Kita cari tempat lain ya. MCD tutup ya. Ricis tutup ya. Gunadarma tutup ya. Karena nyari makan di daerah sekitar Brimob itu agak susah ya. Jadi kita harus masuk ke dalam gang ya. Lagi-lagi gua kembali ke jalan yang rada kecil. Ada kumpul-kumpul tapi ojol cari orderan. Kita ke warkop. Apakah warkopnya boleh makan di tempat? Boleh makan di sini apa enggak ya? Warkopnya. Ini warkop terkenal banget 1892. Pade, minta es teh manis ada satu Pade. Di sini aja ya. Nama bubur ayam ya. Oke teman-teman, gue udah makan bubur ayam sama minum es teh manis ya. Dan ini boleh makan di sini. Jadi kalau untuk di warkop itu dia masih diperbolehkan sama yang pemiliknya makan di sini. Jadi buat lu yang mau keluar nongkrong-nongkrong dan berlakuan jam malam itu banyak dipatuhi sama usaha-usaha yang ada mereknya ya. Tapi kalau untuk warkop itu masih bisa makan di lokasi, tapi nggak rame-rame. Buat kalian yang mau mampir-mampir ke warkop silahkan, tapi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sayangnya yang pada nongkrong nggak pada patuhi protokol kesehatan nih. Ya kita langsung jangan lupa terus support channel Himawan Kali yang akan memberikan berbagai macam informasi dan berbagai macam hiburan ya, tentunya dari atas roda 2 yang satu ini. Ada topik sekolah di Al Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you brother. Cuy.